Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyambut setiap pribadi yang menghampiri Dia. Yang hanya kita harus lakukan adalah berdoa. Biarlah nyanyian persiapan ini menjadi doa setiap jiwa di sini yang rindu untuk bertemu dengan Dia. Dia siap menyambut kita semua. Sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Selamat pagi,
Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi Bapak Ibu yang berada di gedung gereja maupun yang beribadah melalui kanal YouTube. Tema ibadah hari Minggu pagi hari ini adalah keluarga yang dipulihkan Allah. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Hari ini setelah kebaktian selesai, kita juga akan mengadakan penyerahan tanda terima kasih dari Majelis GKI Taman Aries kepada Bapak Dr. Hilman Sanjaya yang sudah bekerja dan melayani di Poliklinik Karya Kasih selama 22 tahun. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap tinggal di ruang ibadah sebentar untuk mengikuti acara ini setelah ibadah selesai. Selanjutnya, warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak bersama-sama dalam video berikut ini. Pada hari ini, setelah kebaktian umum ke-1 dan ke-2, BPK Gunung Mulia mengadakan pameran buku bertempat di teras gereja. Tersedia Alkitab TB2, edisi terbaru, buku-buku rohani, dan buku cerita Alkitab untuk anak. Bagi umat yang berminat, dapat menghubungi langsung petugas yang ada. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 1 November 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu, Oma Opa. Shalom umat terkasih, kita akan melanjutkan belajar mengenai Family Pray. Belajar berdoa dari keluarga-keluarga dalam Alkitab melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 2 November 2024 jam 7 pagi dengan tema Mesbah Keluarga di Betel, dipandu oleh Saudara Jonathan Almer Pratama. GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-32 GKI Taman Aries akan diselenggarakan dalam kebaktian umum Minggu 3 November 2024 dengan tema Amor Domini, gereja yang bertumbuh semakin mengasihi Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tambupola. Mari kita menyambut dengan penuh syukur dan sukacita. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab hati kami dan keluarga kami bersukacita karena kasih. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang mengikuti via YouTube. Pagi, oh ada suaranya dari sini ini ya. Mewakili ya Bapak Ibu, hari ini kita telah tiba di penghujung bulan Oktober. Dan hari ini artinya kita juga tiba di penghujung bulan keluarga. Nanti sore dalam kebaktian sore akan secara resmi ditutup. Meskipun hari Rabu mendatang masih ada kegiatan Zoom Your Fam. Yang menjadi follow up kita, yang menjadi kebiasaan kita ke depannya juga untuk kita terus biasakan di rumah. Mengenai bagaimana membina, mereconnect hubungan keluarga kita baik dengan sesama anggota keluarga maupun bersama dengan Tuhan. Dan kenapa lagi-lagi bicara soal keluarga? Karena memang keluarga secara ideal menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk setiap anggotanya. Tapi yang terjadi kita malah sering menemukan bahwa di tengah keluarga justru persoalan, permasalahan itu muncul. Tidak jarang konflik terjadi di dalam keluarga. Tidak jarang seorang anak berlaku tidak baik. Dan itu semua karena berasal dari buah masalah di keluarganya. Masalah seperti kekerasan, kata-kata kasar, adu mulut antara suami istri, adu mulut antara orang tua dan anak, sikap egois, iri, dengki, dan masih banyak lagi. Justru itu yang kerap kita temukan di dalam keluarga. Bahkan konflik demi konflik yang menumpuk sampai akhirnya luka-luka itu membekas menjadi sebuah kepahitan, menjadi sebuah trauma. Maka pertanyaannya, dapatkah luka ini terobati? Dapatkah hati ini mengampuni? Dapatkah kenangan buruk ini terhapus dari pikiran? Dapatkah keluarga ini dipulihkan? Dan ini yang kita akan renungi bersama di penutup bulan keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau diobati? Apakah kita mau menerima pengampunan dari Sang Ilahi? Dan apakah kita mau mengampuni keluarga kita yang sudah melukai hati? Apakah kita mau berjalan maju, berusaha membuat cerita yang baru untuk dikenang, dibandingkan hanya mengingat kenangan-kenangan yang sudah ada yang buruk? Apakah kita mau membawa keluarga kita untuk dipulihkan Allah, sehingga kembali terhubung, connected satu sama lain? Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan untuk mengaku, untuk menyatakan perenungan-perenungan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa, keluarga sesungguhnya menjadi rumah perteduhan bagi kami. Namun kadang disitulah justru beragam persoalan muncul. Bahkan tak jarang di antara kami
kadang memandang anggota keluarga lain sebagai sumber masalah dan bahkan sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Kami yang tidak tahu, kami yang bingung harus seperti apa. Kami yang terbatas, kami yang punya luka, kami yang punya trauma di tengah keluarga. Kami mau dibimbing oleh-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami di jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau menyatakan pemulihan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Maka bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan memohon
bimbingan dan pengampunan serta pemulihan dari Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Karena kami tahu bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan, Engkau sanggup untuk memulihkan, Engkau sanggup untuk membalut luka setiap hati kami. Dan bahkan Engkau sanggup untuk menata ulang kehidupan keluarga kami. Karena itu kini kami datang untuk mendengar sabda-Mu, supaya kami yang tidak sanggup pun sanggup untuk menghadapi persoalan dan merasakan pemulihan karena Engkau dan firman-Mu yang membimbing kami untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, dalam pertolongan Roh Kudus kami siap mendengar firman. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia
pasal 31 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Banyak jumlah mereka yang telah menjadi imam, karena akibat maut mereka dicegah untuk tetap menjabat imam. Namun karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab iman besar demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah, terlebih merenungkan dan mempraktikannya di dalam keseharian. Haleluya. 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 Ibu, Bapak, dan saudara semua, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di YouTube, perenungan kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, Bapak, dan saudara semua. Kan hari ini temanya keluarga yang dipulihkan Allah. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah benar saudara-saudara ingin dipulihkan? Bener gak nih? Bener-bener, emang mau dipulihin dari apa? Apakah memang saudara-saudara, Bapak Ibu dan kita semua memang menjadi pribadi-pribadi yang rindu, yang kangen,
yang benar-benar memiliki hasrat bahwa hidupnya ingin dipulihkan. Keluarganya ingin dipulihkan, mungkin dari beragam hal. Karena ketika bicara soal persoalan di dalam keluarga, jangan langsung pikir bicara soal, wah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Enggak, bukan sekadar itu. Tapi dari hal-hal kecil, saya ingat ya waktu hari Jumat lalu, Pendeta Febe juga menyampaikan di Rindu gitu ya. Dari sekadar perkataan, kadang itu juga mungkin perkataan yang biasa, itu juga membuat keluarga kita ada di dalam persoalan, membuat hati kita enggak tenang, enggak nyaman ketika berada di rumah. Apakah sungguh-sungguh kita menjadi pribadi-pribadi yang ingin dipulihkan? Dan ini menjadi kunci pertama ibu bapak dan saudara semua untuk kita bersama-sama merenungkan. Untuk sama-sama kita merasakan bagaimana keluarga kita dipulihkan Allah. Apakah kita memiliki keinginan untuk dipulihkan? Karena apa ibu bapak dan saudara semua? Tanpa ada keinginan, mustahil, mustajab, bukan musmulyadi ya. Keluarga kita akan dipulihkan. Mustahil tanpa ada kemauan dan upaya untuk memulainya, kita akan dipulihkan. Ini sama seperti Bapak Ibu kita juga kalau lagi sakit, mau pergi ke dokter atau ya udahlah, biarin aja. Kebetulan hari ini, pagi ini kita akan memberikan pengurus klinik akan memberikan penghargaan tanda kasih pada Dr. Hilman, 22 tahun ya, dok, gitu ya. Luar biasa 22 tahun, tapi 22 tahun itu sesungguhnya Dr. Hilman pun ada di klinik Pratama Karya Kasih. Karena apa? Ada pasien yang pengen dipulihkan, termasuk saya. Beberapa waktu ini saya sering ketemu Dr. Hilman. Karena udara ya lagi panas, batuk, pengen minum dingin, batuk lagi Dr. Hilman. No, dingin. Ada keinginan, apalagi saya biasa ke Dr. Hilman hari Kamis. Kenapa? Menjelang khotbah hari Minggu. Supaya suaranya baik gitu ya. Pengen dipulihkan, harus datang. Mau Dr. Hilman ada di klinik terus tapi nggak ada yang datang. Semujarab apapun obat yang dimiliki Dr. Hilman. Tapi kalau pasiennya, kalau calon pasiennya tidak mau dipulihkan, tidak mau disembuhkan dan mengandalkan diri sendiri, percuma. Pemulihan yang telah dilakukan oleh Allah percuma. Maka ini yang menjadi kunci pertama ibu bapak dan saudara semua. Hari ini ketika kita merenungkan keluarga yang dipulihkan, maka apakah kita memiliki keinginan untuk dipulihkan? Tapi pertanyaan berikutnya adalah, ya kalau saya punya keinginan lalu mulainya dari mana? Dan hari ini kita belajar dari seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Yang tampaknya dia adalah seorang penduduk dari pinggiran kota Yeriko. Bartimeus sudah bertahun-tahun tampaknya mengemis di pinggir jalanan kota, jalanan keluar dari Yeriko. Ribuan orang lewat, lalu lalang. Tetapi dia sesungguhnya memiliki keinginan untuk dipulihkan. Maka kemudian ketika ia mendengar ada Yesus orang Nazaret yang lewat di depannya, Bartimeus begitu antusias dan langsung saja berteriak seperti yang ada di ayat 47. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ibu bapak dan saudara semua, mungkin ini baru pertama kalinya. Ya orang lalu lalang, apalagi dia juga tidak bisa melihat, nggak tahu siapa. Tapi ketika mendengar Yesus, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tentu teriakan ini bukan teriakan yang biasa ibu bapak dan saudara semua.
Seruan ini bukan seruan yang biasa. Dia pengen pulih. Setiap hari juga sesungguhnya dia pengen pulih. Tetapi ketika mendengar ada Yesus yang lewat, disitulah ia berkata, ini bukan sekadar perkataan atau seruan yang biasa. Karena apa artinya? Di dalam keinginan tersebut, Bartimeus tahu, enggak semua orang bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahannya. Tidak setiap makhluk bisa menjawab apa yang menjadi kerinduannya. Dan ketika tahu ada Yesus yang datang dan dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Maka ini adalah sebuah iman dari seorang Bartimeus yang memiliki keinginan untuk dipulihkan. Iman, keyakinan bahwa dia sanggup. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dia sanggup untuk menyelamatkan, dia sanggup untuk menyembuhkan, dia sanggup untuk mencelikan. Bartimeus memulai dari keinginan ini, dia memulai dengan mencari tahu siapa yang bisa menjawabnya. Tahu kepada siapa dia harus melangkah. Tahu kepada siapa dia meminta pertolongan. Dan tahu supaya apa ketika permintaannya, ketika langkah yang ia lakukan. Tidak hanya buang-buang energi, tidak sia-sia. Dia tahu langsung menuju pada sosok yang bisa menjawab kegelisahannya. Yaitu Yesus. Meskipun Bartimeus juga mengenal Yesus cuma dari dengar-dengaran kok. Sebelumnya Bartimeus juga pasti belum punya pengalaman pribadi, mujizat, bahkan melihat atau menyaksikan mujizat sendiri. Belum. Bartimeus mungkin sama dengan kita yang hanya mendengar kisah tentang Yesus dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Kalau mereka kisah-kisah yang didengar-dengar. Tetapi itu sudah cukup membuat Bartimeus datang kepada Yesus. Mengimani bahwa hanya Yesus yang menjadi satu-satunya sumber pemulihan. Ini langkah pertama yang diperlihatkan, yang diekspresikan oleh Bartimeus. Ketika ia memiliki keinginan kemana harus melangkah. Enggak sia-sia, enggak ngabis-ngabisin energi. Udah pasti Yesus yang bisa memulihkan. Ibu bapak dan saudara semua. Iman Bartimeus ini mengundang kita untuk merenungkan. Untuk berefleksi. Ketika kita juga memiliki keinginan dipulihkan. Ketika kita memiliki kerinduan bagaimana keluarga kita dipulihkan. Hubungan persaudaraan kita, hubungan antara orang tua dan anak dipulihkan. Hubungan antara pasangan suami istri dipulihkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari untuk merasakan pemulihan itu? Apakah kita cari jalan ke sana, ke sini, ke jalan A, jalan B, jalan C, jalan D, dan segala macam. Hingga akhirnya kita putus asa, kok enggak pulih-pulih. Yang ada, malah ada masalah-masalah lanjutan. Hari ini kita diteguhkan lagi dari seorang Bartimeus. Yang langsung efektif, yang langsung efisien. Mencari pemulihan hanya kepada satu-satunya sosok yang bisa memulihkan hidup kita. Yaitu Allah. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ibu bapak dan saudara semua. Ketika saya merenungkan hal ini. Kadang saya juga jadi berpikir. Mungkin kita udah mendengar Yesus setiap hari Minggu. Setiap hari kita baca Alkitab, dengerin renungan. Bahkan ada yang setiap hari di gereja juga. Ikut kegiatan ini dan itu dan segala macam mungkin. Kegiatan atau di luar itu pokoknya saya melayani. Tapi kadang ketika muncul persoalan. Kadang kita masih melihat, masih menganggap, oh kalau persoalannya ini kamusnya berbeda. Oke, kalau ngomongin ritual, doa dan segala macam, kamusnya pakai kamus Tuhan. Pakai kamus hanya Yesus.
Tapi ketika ada persoalan, kita memakai logika kita, aduh gak mungkin nemuin jawabannya di dalam Alkitab. Kita pakai cari cara lain. Dan kadang di dalam keluarga juga, cara ini yang sering kita pakai. Aktif, saleh, hidupnya, kelihatannya. Doa, melayani. Tapi ketika ada persoalan, pengen cari kelepasan, pergilah cari makan, minum yang enggak-enggak. Tengah malam bukannya tidur malah ngelayap. Sambil ajek gitu ya. Melepas. Besoknya ke gereja sih tetap. Atau bahkan kadang juga keluarga gitu ya, di dalam keluarga persoalannya seperti ini. Sebenarnya persoalannya simpel mungkin karena jenuh. Ya siapa sih Bapak Ibu yang hidup bertahun-tahun gitu ya. Pasti kita juga pernah mengalami kejenuhan. Meskipun ke gereja bareng tapi aduh jenuh ya udah cari apa. Mulailah WA, temen kiri kanan reuni. Apa kabar? Akhirnya jadi TTM. Teman tapi mesra. Mau pulih? Ya iya sih pulih. Jadi dapat orang ketiga. Tapi yang ada malah membawa keluarga makin gak pulih. Pulihnya semu. Dan kadang itu yang terjadi. Hanya Yesus, bukan hanya Yesus. Ya kita ikut Yesus tapi gak hanya. Tapi kita pakai cara lain. Untuk memperoleh pemulihan itu. Ibu bapak dan saudara semua. Jika itu yang terjadi, hari ini kita semua, firman Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Yakinlah hanya Yesus satu-satunya. Datanglah kepada Yesus. Pakailah Yesus sebagai kamus untuk semua persoalan yang ada. Ya bukan berarti juga kemudian karena pakai Yesus kita ada persoalan ekonomi, konsultasinya sama pendeta. Karena apa? Kan kata Pak Hizkia khotbahnya hanya pada Yesus, berarti ke gereja gitu ya. Ya bukan berarti kita nggak boleh jadi ada konsultasi ke konsultan ekonomi, ke psikolog. Pendeta juga kadang kalau pastoral merujuk pada psikolog, konsultan atau dokter dan segala macam. Tetapi ingat, yang utama ketika kemudian ada konsultan, ada motivator yang justru mengarahkan kita berbuat sesuatu yang berbelok dari kehendak Tuhan, maka kita harus waspada. Kita harus kembali pada jalan Yesus. Karena ini kok yang sudah disaksikan oleh Alkitab. Bukan hanya oleh penulis Alkitab, tadi penulis Ibrani juga menyampaikan gitu ya, bagaimana Yesus memang menjadi satu-satunya karena dialah yang paling tinggi, dialah yang paling kekal, dialah yang selama-lamanya udah deh paling pro. Tapi Allah sendiri di dalam Yeremia menyatakan, ya aku yang akan memulihkan. Apalagi Bapak Ibu, kesaksian orang udah ada, kesaksian dari Tuhan sendiri udah ada. Ya udah, hanya Yesus. Selama bulan keluarga ini kita sangat ditolong. Fondasinya ada dalam seminar yang dilakukan tanggal 12 Oktober yang lalu. Pendeta Cordelia menyampaikan bagaimana kita membangun faithful fam, keluarga yang beriman. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana menjadikan Yesus, hanya Yesus sebagai satu-satunya kepala, sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup kita. Dan ternyata bicara soal hanya Yesus itu, Pendeta Cordelia menyampaikan tabel ini dan tak segan-segan saya menampilkan tabel ini. Ketika kita punya doa keluarga, ketika kita juga punya relasi yang baik, makan bersama dengan keluarga, juga punya ngedate bersama kalau yang masih memiliki pasangan. Atau sama anak-anak juga ya. Pendeta Cordel juga kan karena suaminya sedang berkuliah di Korea. Dia juga ada waktu ngedate berdua sama anak. Itu membangun faithful fam, lingkaran ini.
Dan ini yang membuat kita tetap ajak bahwa hanya Yesus yang menjadi kepala atas keluarga kita. Itu. Ketika kita mau dipulihkan, kemana kita melangkah? Kepada Yesus. Tapi persoalannya Bapak Ibu, iya sih kepada Yesus. Tapi kadang ketika saya lagi masalah, mau ke gereja, mau pastoral sama pendeta, Pak yang ada saya takut Pak. Emang sih ketemu Bapak, tapi dari pagar sampai ruang pastoral ketemu banyak orang. Ditanya, mau kemana? Ntar kalau saya bilang mau pastoral, malah jadi bahan gosip Pak. Ada juga kemudian yang bertanya gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Aduh saya sih mau sekarang jadi aktif. Tapi ntar dibilang, alah lu. Keluarga lagi masalah, malah pelayanan, sok saleh. Ada bahkan yang berkata juga kadang gitu ya cerita, Pak saya sih baru mau ke gereja. Lalu bilang, alah lu ngapain ke gereja, lu gak layak. Malah dikatakan seperti itu. Saya tahu Pak, hanya kepada Yesus saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu saya harus mulai doa keluarga. Tapi orang-orang dibilang, bahkan suami saya, istri saya bilang, yuk kita mulai doa keluarga supaya pulih. Lu kenapa, kesambet apa? Malah dibilang gitu Pak. Ibu bapak dan saudara semua. Inilah yang sesungguhnya juga dirasakan oleh Bartimeus. Ketika Bartimeus hendak berjumpa dengan Yesus, orang lain malah menegur. Suruh diam. Dan bentuk-bentuknya masa kini ya seperti itu. Ibu bapak dan saudara semua, tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia nggak sungkan. Dia malah lebih keras lagi berteriak kepada Yesus. Dia malah berjuang, dia akhirnya sebodoh amat orang nyuruh dia diam. Sebodoh amat orang nyuruh dia berhenti. Tapi karena saya tahu hanya Yesus yang menjadi sumber pemulihan, ya saya juga harus ngotot untuk pergi bersama Yesus. Meskipun orang-orang di sekitar saya tidak mendukung saya. Karena memang Bapak Ibu dan Saudara semua, untuk mendapatkan, untuk merasakan pemulihan dari Tuhan, tidak ditentukan oleh orang lain. Ini bicara soal bagaimana Tuhan mau memulihkan saya. Memang ada orang di sekitar kita, dan memang idealnya ketika dunia diciptakan, orang-orang ini, orang di sekitar kita yang akan menolong kita untuk terus tertuju pada Allah. Tetapi kan dunia kenyataannya sebaliknya. Tapi ingat, apa yang menjadi fokus kita? Kita mau pulih bersama Tuhan, ya udah, ini bukan bicara soal orang lain, ini bicara soal bagaimana kita berjuang. Mungkin yang meremehkan, mungkin yang menegur kita adalah anggota keluarga kita sendiri. Tapi mulailah, berjuanglah, bukan ditentukan oleh orang lain. Saya mau memulihkan keluarga saya, tapi nunggu suami atau istri saya juga mau, enggak. Bukan ditentukan oleh orang lain untuk memulai, tapi dari diri sendiri. Maka ada lagunya kan, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, bukan ditentukan orang lain. Orang lain mau negur, orang lain mau ngejulitin. Ngejulitin ngerti gak Bapak Ibu? Ngegosipin, bahasa zaman anak-anak saya, pemuda sekarang, ngejulit, ngomongin. Bodoh amat. Disinilah saya harus berkata, ada kala kita tidak perlu peduli sama orang lain. Ketika orang lain justru menjerumuskan kita untuk menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, itu yang terjadi dengan Bartimeus. Dia justru malah makin berteriak, dia malah makin berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun mendengar. Dan itu yang terjadi ibu bapak dan saudara semua. Ketika kita dipulihkan, tentu ada saja hal-hal yang menggerogoti kita untuk malah menjauh dari Tuhan. Tapi yang dipilih oleh Bartimeus adalah
dia semakin berteriak dan semakin mendekat pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun mendengar Bartimeus dan pemulihan secara singkat terjadi. Dan yang menarik, pemulihan seperti apa yang sejujurnya diberikan oleh Yesus. Ketika bercakap dengan Bartimeus, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki? Itu yang ada di ayat 51. Dan jawab Bartimeus, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Bapak Ibu, ada hal yang menarik sesungguhnya di ayat 51 ini. Pertanyaan Yesus, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Adalah pertanyaan yang beberapa menit lalu pada masa itu gitu ya. Juga baru ditanyakan kepada Yakobus dan Yohanes. Di perikop sebelumnya gitu ya. Di ayat 36 kalau kita lihat gitu ya, ketika Yakobus dan Yohanes sedang meminta, aku mau duduk di sebelah kanan dan kiri, di ayat 36 juga Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu. Penulis Markus sengaja menuliskan dua kisah ini berdampingan untuk memperlihatkan secara kontras bagaimana respons Yesus terhadap permintaan antara Bartimeus dan Yakobus Yohanes yang katanya udah menjadi murid-murid Yesus. Yakobus dan Yohanes justru meminta kepada Yesus untuk memulihkan status mereka, untuk menjadi sama. Tapi apa yang diminta oleh Bartimeus, supaya aku dapat melihat, dan menarik kata melihat yang ada di sini juga berasal dari kata anaplepso. Kata anaplepso ini ya memang bicara soal kalau diterjemahkan melihat, tetapi kata anaplepso ini juga digunakan dalam Alkitab untuk menyapa orang-orang yang contohnya ya di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Kata anaplepso ini juga digunakan untuk menyapa para murid. Lihatlah, bukankah kubur itu sudah terbuka, Yesus sudah bangkit. Jadi bukan sekadar melihat, bicara soal mata yang bisa melihat, tapi juga bicara soal apa? Kamu udah punya mata tapi kok kamu nggak melihat dan nggak percaya? Ini bicara soal fungsi. Melihat, kenapa kata anaplepso? Bagaimana kita mau melihat sebagaimana fungsinya untuk melihat. Dan Bapak Ibu, ini yang diminta oleh Bartimeus. Tuhan, supaya aku dapat bisa hidup lagi sebagaimana tujuan Engkau menciptakan, sebagaimana fungsi Engkau menciptakan aku. Lebih dari sekadar melihat secara fisik, tetapi bagaimana aku bisa berfungsi. Dan inilah ternyata, dan pemulihan seperti ini dan kerinduan pemulihan Bartimeus seperti inilah yang kemudian dirasakan oleh Bartimeus. Ini artinya apa Bapak Ibu dan Saudara semua? Pemulihan dari Tuhan bicara soal bagaimana kita kembali pada fungsi penciptaan kita, pada tujuan penciptaan Allah bagi manusia, terhadap manusia. Bukan sekadar pemulihan, kalau sekarang ngomongin di dunia, pemulihan bicara soal apa? Pemulihan nama baik. Ngomongin status, ngomongin kedudukan. Pemulihan bicara soal apa? Oh, biar saya yang korban kemudian menang di persidangan, lalu yang jadi tersangka kemudian mendapat ganjaran. Ngomongin kalah dan menang. Pemulihan di dalam Tuhan bukan seperti itu. Pemulihan di dalam Tuhan kembali pada fungsi penciptaan. Sekali lagi, pada fungsi penciptaan. Karena apa? Belum tentu pemulihan itu terjadi ketika kondisi kita kembali seperti sedia kala. Gimana mau balik? Misalnya kita justru di dalam pergumulan kita kehilangan. Bagaimana kita mau balik seperti sedia kala? Ya memang kehidupan sudah baru. Kita melanjutkan kehidupan keluarga kita tanpa orang kekasih kita udah gak bisa dibalikin. Tetapi bagaimana di dalam kesendirian kita tetap bisa mengerjakan karya Tuhan. Bagaimana di dalam sakit penyakit yang sekarang ya udah begini, udah gak bisa diganti lagi kesehatannya. Bagaimana saya tetap bisa menjadi saksi.
Bagaimana kita pernah punya masa kelam, nggak bisa dihapus. Pernah punya konflik yang besar tapi sekarang pulih. Bukan sekadar bicara ya udah sekarang pulih dan lupakan, bukan. Tetapi bagaimana pengalaman kelam itu bahkan bisa menjadi kesaksian dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukankah itu fungsi dari penciptaan kita? Kembali pada tujuannya. Dan bahkan itu yang terjadi dengan Bartimeus. Lalu apa yang terjadi dengan Bartimeus ketika dipulihkan? Ternyata dia bukan sekadar sembuh setelah bisa melihat, tapi apa? Kalau kita lihat di ayatnya yang terakhir gitu ya. Lalu Bartimeus pun berkata, seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya apa? Dia terhisap menjadi bagian dari para murid. Dan dia pun terhisap untuk ikut memberitakan Injil Kristus. Memang cerita tentang Bartimeus tidak muncul lagi. Tetapi ayat ini menunjukkan bagaimana kesembuhan, pemulihan membuat Bartimeus ikut serta dalam Kristus, ikut serta pada jalan Kristus. Dan artinya apa? Dia juga ikut serta mewartakan ke dunia. Dia semakin bertumbuh dalam Kristus. Itu pemulihan. Pemulihan ketika kita kembali pada jalan Kristus. Pemulihan ketika kita kembali pada tujuan Kristus. Dan memang Bapak Ibu Saudara semua, dengan menghayati pemulihan seperti ini, maka pemulihan itu bukan satu kali momentum aja. Tapi pemulihan itu sesungguhnya terjadi sepanjang tahun, sepanjang hari. Kita terus mengikut Kristus, kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan simbol ini sangat kentara dengan logo dari bulan keluarga kita tahun ini, reconnecting. Bapak Ibu dalam matematika ini logo apa sih Bapak Ibu? Tak terhingga. Dan ini mau bicara soal apa? Pemulihan di dalam Kristus, ada salib ya di situ yang merah. Adalah pemulihan yang tak terhingga. Ini bukan pemulihan terjadi, oh saya udah pulih maka selanjutnya karena saya udah pulih, bukan. Tapi bagaimana kita terus memulihkan dari hari ke hari. Ibu bapak dan saudara semua, maka hari ini ketika kita bersama-sama menutup bulan keluarga di bawah sebuah perenungan keluarga yang dipulihkan Allah. Ini menjadi undangan bagi setiap keluarga. Kunci pertama apa Bapak Ibu? Apakah kita ingin dipulihkan? Mulai dari diri kita sendiri, apakah saya ingin dipulihkan? Dan mulailah untuk melangkah. Melangkah kemana pertama? Tahu dulu kepada siapa kita melangkah. Nggak usah lagi cari-cari yang mana kepada siapa. Udah dijamin, udah pasti hanya Kristus. Meskipun orang di samping kita mungkin ngomongin kita. Ingat, bukan ditentukan oleh orang lain. Dan ketika kita ingin dipulihkan, maka seperti Bartimeus, pulih bukan sekadar keadaan seperti sedia kala, tapi pulih ketika kita kembali pada tujuan penciptaan kita, bahkan mengikut Kristus di sepanjang umur kita. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara semua, keluarga-keluarga yang ada di GKI Taman Aries maupun dimanapun kita berada yang mendengar perenungan hari ini, sama-sama memulai keluarga yang dipulihkan menjadi spirit hidup kita. Bulan keluarga boleh berakhir hari ini. Tetapi karya pemulihan dan niat untuk memulihkan, gerak untuk pemulihan akan terjadi tak terhingga sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Amazing grace. Ajaib benar anugerah Tuhan. Yang terhilang ditemukan. Yang terbeban dilepaskan. Yang terluka dipulihkan. Biarlah lagu ini menjadi kesaksian atas anugerah yang Tuhan berikan
bagi keluargaku, keluarga saudara, keluarga kita semua. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught our heart to fear, and grace of His relief. How precious that grace appeared beyond refused many dangers, thorns and snares, we have already come. This race has brought us safe thus far, and grace will lead us home. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, pemulihan hanya bisa terjadi ketika kita memiliki keinginan untuk dipulihkan. Dan langkah pertama adalah ketika kita berseru kepada Tuhan. Hanya Kristus satu-satunya
Maka di awal doa syafaat ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk masuk di dalam doa pribadi. Sampaikanlah seperti Bartimeus berseru pada Kristus. Apa yang ingin Bapak Ibu pulihkan dari kehidupan keluarga Bapak Ibu dan Saudara semua, kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semua, baik yang ada di gereja maupun YouTube. Sampaikanlah kepada Tuhan di dalam doa secara pribadi. Tuhan, kasihanilah aku di dalam berbagai pergumulan, dinamika hidup yang ingin Bapak Ibu Saudara sampaikan pada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Serukanlah, ya Kristus anak Daud, kasihanilah kami. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara juga mengingat ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, apalagi ketakutan karena ada orang-orang yang membuat saya enggan untuk mengalami pemulihan ini. Saat ini nyatakanlah, ya Kristus anak Daud, kasihanilah kami. Biarlah ya Tuhan kami kembali pada jalan-Mu. Biarlah ya Tuhan melalui pemulihan ini kami kembali pada tugas yang Engkau berikan pada kami. Biarlah ya Tuhan dalam proses pemulihan yang tak terhingga ini, kami kembali menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Di doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di dalam proses pemulihan dari sakit penyakit yang ada. Pulihkanlah ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang sedang mengalami sakit, setiap sahabat kami yang sakit, kembali bisa terus menyaksikan kasih setia Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jika di hari Minggu tanggal 3 November mendatang, gereja kami akan merayakan usia pelayanan yang ke-32. Tak henti-hentinya kami juga memohon kepada Yang Mulia Tuhan, bimbinglah agar gereja ini dapat terus menjadi garam dan terang bagi masyarakat, bangsa maupun dunia. Kami juga mengingat proses pencalonan penatua tahun 2025-2028 yang saat ini sedang terus berlangsung dan terus sedang kami gumuli. Dan kiranya kami juga berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat terus bertumbuh, mencari kehendak Tuhan di dalam merespons, di dalam setiap menggumuli panggilan pelayanan ini. Kami juga bersyukur untuk klinik Pratama Karya Kasih, bersyukur untuk para dokter, tim medis yang ada. Dan hari ini kami bersyukur bersama untuk pelayanan Dr. Hilman selama 22 tahun. Dan biarlah ya Tuhan kami pun turut berseru, kasihanilah kami ya Tuhan,
Sehingga di dalam segala keterbatasan kami dapat terus berkarya melalui klinik ini. Sesuai dengan karya yang telah Engkau rancangkan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk kabinet baru yang telah terbentuk, pemerintahan baru yang terbentuk. Bersyukur untuk proses pilkada yang sedang berlangsung. Dan di dalam kondisi ini kami pun berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah kami yang terbatas sebagai warga negara juga dapat menjadi pemulih bagi negara ini dengan segala keberadaan kami. Inilah ya Tuhan seruan doa kami. Dan di akhir bulan keluarga ini, kami juga mengingat setiap keluarga-keluarga yang membutuhkan pemulihan. Mereka yang baru kehilangan, khususnya juga keluarga dari Ibu Ida Santoso. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang memulihkan seturut dengan kehendak dan jalan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Tapi kami percaya hanya di dalam Kristus Engkau yang memulihkan, Engkau yang memperbaiki, dan Engkau yang menjadikan semuanya sungguh amat baik. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita nyatakan dalam persembahan syukur. 1 Tawarikh 29 ayat 17a mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu yang tidak pernah berhenti untuk keluarga kami. Ada kala kami mengalami keterpurukan, namun kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah keluarga yang sudah dipulihkan oleh kasih kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami bawa hari ini. Pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, maka berjuanglah bersama dengan Allah Sang Pemulih kehidupan di dalam kerinduan kita untuk dipulihkan di tengah segala pergumulan dan tantangan. Sebab hanya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun pergumulan kita dan keluarga kita, Dialah Allah yang memiliki kuasa untuk memulihkan relasi sesama anggota keluarga kita. Terpuruk saat tiada jalan, kami perlu Kau Tuhan. Hati kami yang hancur, tak ada kata berkat, kami perlu Kau Tuhan. Kami datang padamu dan bersujud, mohon pengampunan-Mu, Kau pulihkan. Ku bawa keluargaku ke dalam tangan-Mu, Kau pulihkan keluargaku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Saat kami terpuruk, saat tiada jalan, kami perlu Kau Tuhan. Hati kami yang hancur, tak ada kata berkat, kami perlu Kau Tuhan. Kami datang padamu dan bersujud, mohon pengampunan-Mu, Kau pulihkan. Bawa keluargaku ke dalam tangan-Mu, Kau pulihkan keluargaku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Kami dan seisi rumah kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami
kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Ku bawa keluargaku ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan keluargaku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah, tangan kasih-Mu berlimpah, tangan kasih-Mu berlimpah, penuh kemuliaan-Mu. Ibu Bapak, biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang dipulihkan untuk menjadi bejana Tuhan yang terus mengalirkan kasih dan berkat bagi dunia ini. Maka arahkanlah selalu hatimu pada Tuhan. Kami mengarah hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab kasih Allah Bapa dalam Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara semua, mohon untuk tetap tinggal sebentar untuk mengikuti penyerahan tanda terima kasih dari Majelis Jemaat GKI Taman Aries kepada Dr. Hilman Sanjaya. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Jonathan Sutanta sebagai Ketua Klinik Karya Kasih dan Penatua Bapak Ketut sebagai Majelis Jemaat Bidang Kesaksian Pelayanan Pendamping Klinik Karya Kasih dan Dr. Hilman Sanjaya untuk maju ke depan. Shalom. Izin Bapak Ibu, konon dengan kerinduan untuk melayani di bidang kesehatan untuk masyarakat dan jemaat, yang salah satunya pionir kita yang tidak akan saya sebutkan semuanya. Beberapa orang adalah di belakang kita ada Ibu Yeti dan Ibu Mary yang menjadi pionir waktu itu Sri Kandi yang bermula, dan klinik kita berdiri April 2002. Dr. Hilman di depan kita, yang ada di depan kita ini, awalnya yang melayani adalah istrinya. Di akhir bulan keluarga ini kita
Jadi mereka ini satu keluarga, suami istri melayani di klinik kita. Mulanya Dr. Mirsa, kemudian karena beliau melahirkan dan kesibukan dengan putranya, jadi Dr. Hilman menggantikan, dan kemudian sampai hari ini Dr. Hilman tidak putus melayani di kita, dan kami untuk itu kita semua akan memberikan apresiasi, terima kasih untuk pelayanan beliau. Semoga Dr. Hilman akan terus menjadi inspirasi bagi seluruh dokter dan kita semua dalam pelayanan dan melebarkan kasih Kristus ke semua. Terima kasih. Terima kasih atas pelayanan Dr. Hilman Sanjaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Mari terus menunjukkan cinta kasih Allah karena kita ini semua sudah dipulihkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tak ada kata
milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami milik-Mu ya Tuhan. Oh, Ku bawa keluargaku ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan keluargaku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah penuh kemuliaan-Mu. Ku bawa keluargaku ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan keluargaku jadi bejana-Mu. Kau satukan hati kami melayani Tuhan. Tangan kasih-Mu berlimpah. Tangan kasih-Mu